Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat istifadah yang dimuliakan Allah, semoga kita dan keluarga kita senantiasa dalam perlindungan Allah, diberi kemudahan, kesehatan, dan kekuatan iman dan Islam. Amin. Bagaimana cara menyiksa dukun sihir atau dukun santet? Bagaimana membuat mereka menderita dan merasakan kepahitan dari sihirnya sendiri? Untuk bisa menyiksa dukun sihir dan menjadikan sihirnya berbalik menyerang pada diri mereka sendiri, silahkan tonton video ini dari awal sampai akhir. Karena amalan ini bisa berhasil adalah dengan mengikuti semua cara-caranya. Diceritakan, seorang penyihir terkenal yang telah menjalani lebih dari 50 tahun hidupnya dalam dunia sihir, akhirnya bertaubat. Dia bahkan menolak disebut sebagai penyihir yang bertobat. Menurutnya, nama itu hanya mengingatkan dirinya pada dosa-dosa masa lalu. Dalam Islam, hukuman untuk seorang penyihir sangat berat. Saat ini ia hanya ingin dikenal sebagai seorang muslim, bukan seorang penyihir atau tukang santet. Ia mengaku telah bertobat dari perbuatannya dan mengalami berbagai penyakit aneh yang tidak kunjung sembuh selama 10 tahun, sekalipun telah menjalani berbagai macam pengobatan. Sebelum bertobat, ia terkenal sebagai penyihir atau dukun santet yang sangat ganas, terkenal menguasai banyak ilmu hitam, dan telah banyak memakan korban orang-orang yang tidak berdosa. Kisah pertaubatan dukun ini dimulai ketika salah seorang pria korban dari sihirnya, yang terus-menerus mengalami serangan sihir darinya, mendatangi seorang kiai untuk meminta pertolongan. Dan ia berkata, "Wahai kiai, si fulan telah menyihirku dan aku yakin akan hal itu. Aku telah berobat kemana-mana, namun setiap kali aku mulai merasa membaik atau sembuh hingga mencapai sekitar 90%, si fulan selalu memperbarui sihirnya. Apa yang harus aku lakukan? Apakah ada cara untuk melindungi diri darinya? Haruskah aku melawan penyihir itu?" Kiai itu menjawab, "Adukan saja masalahmu kepada Allah, Zat yang memiliki langit dan bumi." Kemudian kiai itu memberi cara bermunajat dan amalan untuk menghadapi gangguan-gangguan sihir. Sebenarnya pria itu tidak terlalu lancar membaca, tetapi dia mencoba melafalkannya dengan terbata-bata demi bisa terbebas dari gangguan sihir. Kiai itu berkata kepadanya, "Amalkan semua apa yang saya katakan, dan engkau akan melihat keajaiban, insya Allah." Ada banyak orang yang telah berhasil dengan mengamalkan amalan ini. Amalan yang diberikan kiai adalah sebagai berikut. Pertama, ia menekankan pentingnya membaca zikir perlindungan diri, yaitu zikir di pagi dan zikir di sore hari, yaitu A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dibaca 3 kali. Doa keluar masuk kamar mandi karena jeding merupakan sarang dari setan. Doa masuk ke dalam jeding. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaithi. Doa keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Dan semua zikir harian lainnya. Kiai itu berkata, lakukan zikir-zikir ini dengan benar tanpa ada yang terlewatkan. Kedua, melakukan sholat sunnah malam dengan khusyuk. Setelah sholat, berdoa kepada Allah agar Dia menghukum dan membalas orang yang telah menyihir. Sebutkan namanya jika Anda tahu. Jika kamu tidak mengetahuinya, cukup sebutkan sebagai penyihir atau orang yang telah menyihirku. Sesungguhnya Allah mengetahui nama dan tempat orang yang menyihirmu. Doa yang dibaca adalah sebagai berikut. Ya Allah, saya memohon kepadamu dengan berkah sholawat dan salam kepada nabimu. Dan saya memohon kepadamu dengan berkah kecintaanku kepada nabimu. Ambillah hakku dari orang yang telah menyihirku. Ya Allah, Engkau mengetahui kecintaanku kepada nabimu. Ya Allah, perlihatkan kekuatanmu kepadaku di dalam menghancurkan orang-orang yang telah menyihirku. Ya Allah, perlihatkan keajaiban kekuasaanmu di dalam menghancurkan mereka. Ya Allah, kirimkan tentaramu untuk menghancurkan mereka. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil fi man saharoni.
Kalimat ini diulang-ulangi. Artinya, cukuplah Allah zat pelindung bagi saya, dan sebaik-baik zat yang dipasrai di dalam menghentikan dan menghukum orang yang telah menyihir saya. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil fi man talaba sihri. Cukuplah Allah zat pelindung bagiku, dan sebaik-baik zat yang dipasrai terhadap siapa saja yang meminta untuk menyihirku. Kemudian ulang-ulangilah ayat Alaihissallahu bikafin abdah, Alaihissallahu bikafin abdah, Alaihissallahu bikafin abdah, dan ditambah ayat Innallaha laqawiyyun aziz, Innallaha laqawiyyun aziz, Innallaha laqawiyyun aziz. Ayat ini juga dibaca berulang-ulang. Ketiga, memperbanyak membaca hauqalah atau kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Dan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pria tersebut pulang dan mempraktekkan semua petunjuk dari kiai dengan sungguh-sungguh. Dia terus mengulang-ulang membaca hauqalah dan kalimat zikir, dan 2 ayat di dalam doa Alaihissallahu bikafin abdah dan ayat Innallaha laqawiyyun aziz. Terkadang ia juga menyelingi dengan doa kepada Allah sambil menangis. Ya Allah, cukupkanlah aku dari kejahatan mereka dengan cara apapun yang Engkau kehendaki dan bagaimanapun Engkau kehendaki. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku kekuatanmu, keperkasaanmu, dan kebesaranmu terhadap mereka. Ya Allah, doa ini adalah senjataku dan senjata bagi siapa saja yang tidak memiliki senjata. Ya Allah, jangan Engkau kecewakan diriku. Tidak butuh waktu yang lama, dengan izin Allah yang Maha Perkasa, penyihir itu menderita lumpuh total dan terkena berbagai kanker. Kanker prostat, kanker lambung, kanker darah. Semua dokter tidak mampu mengobatinya. Penyakit-penyakit itu datang bertumpuk-tumpuk. Ketika seorang dokter bertanya kepada penyihir itu, "Apa yang telah engkau lakukan?" Penyihir itu berkata, "Aku telah melakukan ini dan itu." Maka dokter itu berkata kepadanya, "Itulah sebabnya Allah menimpakan penyakit-penyakit ini kepadamu." Seiring berjalannya waktu, dia mulai menyadari bahwa hanya ada satu jalan keluar, yaitu bertaubat, meminta ampun kepada Allah, dan memperbaiki segala kerusakan yang telah dia buat. Dia memutuskan untuk menghancurkan semua benda-benda sihir yang ada di rumahnya. Banyak orang yang sebelumnya terkena sihir merasa sembuh, tenang, dan bebas dari masalah setelah dia melakukannya.